Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, kalau saya masih pemula, baru mau mulai jualan bakso, apa saja hal yang perlu disiapkan? Nah, pertanyaan ini cukup kompleks sih sebenarnya, jawabannya banyak sekali yang perlu disiapkan. Cuma, sadar nggak bahwa ternyata ada beberapa faktor penting yang wajib di awal perlu disiapkan sebelum kita mempersiapkan yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja hal yang wajib utama dipersiapkan agar pemula dalam berjualan bakso itu sukses dan tidak cepat bangkrut. Kalau Anda sangka jawaban pertama saya yang perlu disiapkan adalah tentang resep, maka salah. Jawabannya bukan itu. Ya, resep memang penting, kita perlu punya resep supaya hasil bakso kita bagus, tapi itu bukan yang pertama yang perlu disiapkan. Hal yang pertama yang paling perlu disiapkan adalah Anda harus survei market Anda seperti apa, mereka butuhnya gimana, mereka sukanya apa. Kalau sudah tahu, baru oke, Anda mulai bikin resep. Kenapa kok saya katakan survei market terlebih dahulu? Ini ada banyak kasus di mana orang itu mengandalkan resep dan mereka sudah punya resep, hasilnya bagus, mantep, pokoknya wis enak, tapi kenyataannya ketika dijual hasilnya itu nggak bagus. Dalam arti jualannya yang nggak bagus karena tidak laris, tidak rame, dan akhirnya banyak sekali para pedagang yang gulung tikar. Dua cerita yang paling menarik yang saya terus ingat adalah, satu itu pertama ada orang yang kontak dengan tim saya, mereka ingin membuat bakso seperti salah satu pabrikan besar di Indonesia. Nah, mereka inginnya kualitasnya seperti itu, jadi kenyal kerasnya seperti itu, tapi supaya lebih gampang untuk jualnya, tentu harganya kan harus lebih murah. Oke lah, singkat cerita, dibantu oleh tim saya, sukses, bikin resep yang sesuai dengan harapan, harganya juga lebih murah. Oke, launching kan. Nah, ternyata setelah launching, hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, akhirnya cancel, akhirnya batal jualan. Kenapa? Karena ternyata tidak semudah itu untuk menjualnya. Nah, itu cerita yang pertama. Lalu ada lagi cerita yang kedua yang berkebalikan. Jadi ada orang lain lagi tanya konsultasi tentu ke tim saya. Dia mintanya itu supaya hasil baksonya itu murah sehingga dia itu bisa viral untuk gampang untuk jualnya. Karena ya pada prinsipnya karena waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, dia bukan tinggal di kota yang besar, sehingga banyak masyarakat yang inginnya itu yang murah-murah. Harapannya kalau sudah murah itu cepat jualannya, gampang, cepat sekali laris. Oke lah, akhirnya dibuatkan, dibantu, sukses. Launching rame sekali. Nah, viral kan, rame sekali. Tapi ternyata setelah sekitar waktu 6, 7, 8 bulan, saya lupa tepatnya, hasilnya sama. Akhirnya usahanya mulai tersendat-sendat dan akhirnya tutup juga. Nah, dari dua cerita tadi yang sangat berkesan ke saya, satu kesimpulan yang bisa kita tarik sebenarnya resep itu penting ya. Anda bisa bikin yang bagus itu oke, bisa bikin yang murah sekali oke, tapi kalau ternyata itu tidak sesuai dengan market yang Anda pilih, hasilnya itu biasanya hanya rame di awal, tapi seiring berjalannya waktu nanti hasilnya jelek, jadi sepi, nggak ada repeat order dan sebagainya, sehingga akhirnya tutup. Nah, padahal kalau kita ngomong bisnis, ya usaha bakso, mau Anda gerobakan, mau Anda frozen atau pabrik, semuanya kan bisnis. Yang utama dalam bisnis itu selalu adalah repeat order dari customer. Nah, ketika market Anda nggak pas, padahal produk Anda bagus atau murah sekali, awalnya itu laris, tapi tidak akan orang bikin kembali. Nah, ini yang gawat sehingga banyak orang yang akhirnya tutup. Nah, makanya dari cerita ini, hal nomor satu yang selalu saya sampaikan kepada orang yang masih bilang pemula mau mulai jualan adalah, satu, survei dulu dah. Marketnya itu kayak gimana, apa yang disukai oleh calon pelanggan Anda. Kalau sudah ketemu, baru Anda mulai susun resepnya. Kalau masalah resep, memang sih banyak pemula itu yang tidak mempunyai resep, cuma datang ke penggilingan bawa daging dan serahin, itu memang ya kurang oke lah, kurang bagus, karena sebaiknya memang punya resep. Tapi resep bukan yang utama. Ketika Anda sudah tahu, oke, market saya seperti ini, misalkan jualan di sekolah lah, pangsa pasarnya adalah anak-anak SD, ya Anda perlu menyesuaikan produk Anda harus seperti gimana, yang tentu yang harganya mungkin tidak terlalu mahal, tapi nggak perlu kenyal dan keras, sehingga itu agak-agak gimana ya, match lah. Karena ini banyak juga yang saya temui, biasanya pemula itu pinginnya apa? Enak, kenyal keras, dan harganya murah. Jawabannya nggak mungkin. Kalau bisa kenyal keras dan harganya murah sekali, semua pabrik bisa bikin. Dan yang kedua, tahu nggak, yang namanya murah, enak, mahal, dan sebagainya itu semua relatif. Kalau Anda, saya tanya, definisi bakso murah itu berapa? Anda mungkin bisa jawab 10.000 per mangkok. Ada juga yang jawab 5.000 per mangkok.
Nah, kok beda-beda? Karena kembali kan, semua adalah relatif. Dan relatif ini selalu dibandingkan. Contoh nih, misalkan ya, saya kan asalnya dari Kediri, kota kecil. Hal yang paling saya sukai di kota saya itu adalah nasi goreng duk-duk. Nah, saya punya langganan. Yang lucunya, satu rumah, jadi saya, orang tua saya, kakak saya itu punya favorit penjual nasi goreng berbeda-beda. Suatu hari saya waktu mudik, saya pulang, saya ke penjual favorit saya itu tutup, nggak jualan. Oke lah, ya sudah, daripada nggak makan, kan kepingin, ya sudah saya ke tempat orang tua saya yang favorit. Dan ketika sampai di sana, saya merasakan itu mahal. Padahal Anda tahu nggak, nasi goreng yang saya bilang mahal itu berapa? Dia satu porsinya itu cuma 15.000. Kenapa kok buat saya mahal? Karena saya membandingkannya dengan langganan saya yang satu porsinya cuma 12.000. Nah, kembali karena ada perbandingan seperti itu, jadinya walaupun selisihnya sedikit itu terkesan mahal. Padahal kalau dibandingkan di Surabaya, ya segitu murah dengan porsinya yang banyak, terus lauknya juga banyak, seharusnya itu murah. Tapi karena saya membandingkannya dengan langganan saya yang lebih murah, jadinya nggak pas. Makanya kembali kalau Anda pemula, Anda mau mulai berusaha berjualan, terus carinya yang murah, ya pertanyaan saya semurah apa? Ingat kembali loh, tidak semua orang itu cari yang murah. Kalau Anda jawabannya, oh tempat saya ini karena biasanya yang paling umum ya, karena kota kecil atau di kampung atau di gang dan sebagainya, jadi harus yang murah-murah. Kalau sudah jawaban gitu, biasanya itu belum survei. Karena percaya nggak percaya, biasanya ya kalau jawaban itu jawaban klise lah, sehingga umumnya mereka yang seperti ini mereka bikin, akhirnya nggak bertahan lama. Kenapa? Kembali marketnya tidak sesuai dengan bakso yang dibuat. Nah, itu yang pertama. Jadi Anda perlu survei market Anda seperti apa, mereka inginnya gimana, baru Anda sesuaikan. Anda perlu buat bakso yang seperti disukai mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memastikan bahwa kita ngerti cara jualnya. Kembali kan, sudah punya produk, sudah punya market yang pas, tapi kita nggak ngerti cara jualannya, ya susah. Banyak sekali kasus lah seperti itu, sudah bikin yang enak, yang sesuai, tapi akhirnya karena nggak bisa jualannya, ya jadinya ya balik, uangnya nggak masuk, tidak ada pembeli yang datang. Makanya yang nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah cara jualnya gimana. Kalau ngomong cara jualnya gimana, ini ngomong marketing banyak sekali. Saya sendiri pernah bahas, Anda bisa cek aja linknya di atas, jadi saya nggak jelaskan lagi. Yang pasti kalau Anda sudah pas marketnya, produk Anda sudah pas, nah ini baru Anda mikirkan cara jualnya gimana. Yang ketiga, mulai masuk ke tahapan resep. Nah, Anda bikin resep sesuai dengan yang nomor 1 tadi, jadi sesuai keinginannya apa. Dan ini perlu Anda bikin sendiri, jangan diserahkan ke penggilingan. Karena kembali kan, tukang gilingnya satu, tidak menjamin semua tukang giling itu ngerti apa yang Anda mau. Yang kedua, tidak semua dari mereka ngerti bagaimana bikin bakso yang enak. Makanya kalau sudah kasusnya seperti ini, Anda wajib mempunyai resepnya. Ya paling gampang lah, paling enggak Anda tahu dagingnya berapa, pakai daging apa, komposisi tepungnya berapa, bahan tambahannya apa. Lebih bagus lagi kalau Anda bisa menyiapkan bumbunya apa saja dan jumlah esnya apa. Karena apa kok saya bilang resep ini kalau bisa dibikin sendiri gini. Kembali kan, ngomong bisnis itu adalah masalah konsistensi. Bagaimana customer balik ke kita. Nah, customer akan balik ketika produk kita itu stabil. Bayangkan Anda bikin bakso hari ini enak, besok biasa, besoknya lagi enak, lusanya malah nggak enak. Hasilnya gimana? Orang yang pas beli yang enak mungkin balik. Yang 2 hari ini, yang biasa sama yang nggak enak belum tentu balik. Kan prinsipnya sama, kita butuh customer yang terus kembali. Makanya kalau bisa bikin resep sendiri, Anda mempersiapkan sendiri sehingga hasilnya itu lebih stabil. Keempat, hal terakhir yang perlu disiapkan adalah Anda kalau bisa perlu mempunyai pengetahuan tentang bahan-bahan tambahan pangan apa saja yang bisa membantu. Nah, ini salah satu tujuan dari channel HM Prasaja ini saya bikin. Tujuannya kan mengedukasi. Kenapa kok bahan-bahan ini penting? Ini suatu titik ketika Anda marketnya sudah bagus, cara penjualannya sudah bagus, hasil baksonya juga sudah stabil, suatu titik pasti ada kompetitor yang menyamain Anda sehingga Anda kesusahan, atau mungkin paling gampang mungkin kondisi lagi nggak bagus, misalkan mau tahun baru, mau lebaran kan harga-harga naik. Nah, kasus-kasus yang seperti ini itu membutuhkan suatu resep yang berbeda, suatu teknik yang berbeda, sehingga keuntungan Anda itu bisa stabil. Dalam arti ketika harga-harga bahan naik, Anda bisa mempunyai cara supaya harganya ini bisa turun. Nah, di sini itu fungsi supaya bahan-bahan tambahan itu bisa dipakai. Jadi bahan tambahan pangan itu bisa untuk
membuat hasil kita lebih murah dan juga membantu kualitas lebih bagus. Jadi ke nomor 3 tadi. Makanya kalau Anda pengetahuannya tentang bahan tambahan pangan itu banyak, sebenarnya ya kalau mau diomong bikin bakso itu bahannya cuma itu tuh doang kok. Bahan tambahnya juga itu tuh doang. Yang penting Anda tahu apa fungsinya bahan ini, bagaimana cara menggunakannya. Seharusnya ada masalah apa, Anda bisa menyelesaikannya dengan gampang. Nah, kalau ditanya detailnya gimana, video yang saya bikin sudah banyak sekali. Seharusnya kalau Anda memperhatikan satu persatu, Anda nonton, terus Anda mencatat dan sebagainya, seharusnya Anda ngerti. Kalau yang saya bahas, seharusnya itu hal yang sama, diulang-ulang. Kenapa? Ya karena intinya tuh bahan tambahan makan cuma gitu-gitu doang. Sehingga seharusnya ini sangat membantu kalau Anda paham. Jadi kualitas bakso Anda lebih stabil, dan kalaupun ada kondisi yang nggak memungkinkan naik turun, penjualan Anda juga tetap oke. Dalam arti tidak perlu mengurangin porsi, tidak perlu mengurangi keuntungan, ya Anda bisa jualan baksonya lebih enak.